Halo, selamat ketemu kembali bersama saya Kiki Sudiana pada mata kuliah Design Thinking. Pada sesi kali ini kita akan bicara masalah empathize. Ya, empathize ini merupakan tahapan pertama dari proses atau tahap design thinking. Ya, jadi seperti ini. Seperti kita tahu bersama bahwa di dalam tahapan design thinking itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah empathize, yang kedua ideate, yang define, yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideate, yang keempat adalah prototype, dan yang kelima adalah test. Ya, empathize ini gunanya buat apa? Gunanya atau tujuannya adalah untuk memahami, ya, untuk memahami permasalahan dari target user, ya. Jadi 2 keyword, permasalahan, target user gitu ya. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu ya masalah segala macam masalah ya, masalah kebutuhan, keinginan, perasaan, dan problem dari target user itu gitu ya. Target usernya harus tertentu ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa target user Anda harus menentukan target user itu siapa yang mau Anda sasar dan pada area masalah apa yang mau Anda solusikan gitu ya. Ingat bahwa pendekatan design thinking merupakan pendekatan human centric ya. Mindsetnya adalah human centric di mana Anda berfokus pada masalah yang dihadapi oleh manusia ya. Manusianya apa? Manusianya harus spesifik ya, tertarget begitu. Ingat pada sesi sebelumnya kita sudah bahas target user yang worth it untuk dielaborasi dan juga masalah ya, masalah yang worth it untuk dielaborasi. Anda silahkan menonton pada sesi sebelumnya ya di persiapan design thinking. Jadi ketika Anda mau membuat suatu solusi, jadi kan design thinking itu tujuannya untuk bikin solusi kan, maka tidak semua orang perlu Anda sasar ya, karena terlalu banyak. Misalkan Anda mau mensolusikan seluruh masyarakat di Republik Indonesia ini, nggak bisa. Harus ada segmen yang mau Anda sasar. Misalkan siapa? Mahasiswa. Umur berapa? Umur 18 sampai 23. Misalkan begitu ya. Nah, itu target user Anda. Lantas pada masalah apa? Pada masalahnya juga pada masalah yang scope tertentu, gitu ya. Ada area tertentu. Ingat, masalah orang kan banyak kan. Masalah akademik, keuangan, finansial, keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan, dan lain-lain. Tidak semua masalah Anda perlu bahas, disolusikan. Gitu. Satu masalah pada satu bahasan, gitu ya. Nah itu. Jadi Anda tentukan itu, ya, target usernya siapa, pada area masalahnya apa, misalkan gitu ya. Lantas ada caranya seperti apa melakukan empathize itu, setidaknya ada 4 cara untuk melakukan empathize. Yang pertama adalah bertanya, itu dengan bisa dengan melakukan survei atau juga melakukan interview ya. Kalau dilakukan survei maka harus surveinya itu essay atau open ended. Harus open ended ya, seperti itu. Yang paling bagus adalah interview, face to face interviewnya, sehingga Anda bisa melihat bahasa tubuh yang tidak tersirat begitu. Selanjutnya adalah melakukan cara kedua adalah melakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi. Lantas cara ketiga adalah melakukan engage atau terlibat, bergaul langsung dengan orang-orang yang memiliki masalah itu. Lantas pada saat itu Anda bisa melakukan pertanyaan atau mengamati gitu. Dan yang keempat adalah terjun langsung, immerse ya, terjun langsung menjadi orang yang Anda sasar untuk disolusikan masalahnya. Misalkan Anda menyasar pengemudi ojek begitu, maka Anda terjun langsung menjadi pengemudi ojek selama beberapa waktu untuk bisa memahami masalahnya itu apa saja begitu ya.
Ada beberapa alat untuk melakukan apa namanya empathize ini ya. Banyak alatnya banyak. Yang terkenal ada 3 ini ya. Yang pertama adalah empathy map, ini yang sangat terkenal gitu. Yang kedua adalah poems observation framework, ini untuk melakukan observasi ya. Yang ketiga adalah CJM, Customer Journey Map. Ini juga sangat terkenal untuk mencari apa namanya, mencari pain problem pada sebuah proses begitu ya. Kita bahas satu-satu dari 3 ini saja. Tools yang lain banyak ya, tapi kita hanya akan bahas 3 ini. Jadi yang pertama adalah Empathy Map. Empathy Map ini adalah tools untuk mengenali profil dari target user Anda pada area problem tertentu ya. Pada area tertentu. Misalkan tadi mahasiswa, pada area problem apa? Prestasi akademik misalkan begitu ya. Nah, lantas kita bahas satu-satu siapa orang itu, begitu, bagaimana memang situasinya dengan akademiknya dan lain-lain. Lantas selanjutnya adalah apa yang mereka apa namanya ingin lakukan selama ini, mereka melakukan ngapain untuk meningkatkan akademiknya, begitu ya. Lantas yang ketiga adalah apa yang mereka lihat. Misalkan mereka melihat kalau orang yang punya akademik tinggi itu ternyata lulusnya cepat, gitu ya. Tetapi juga misalkan ternyata susah. Mereka lihat dapat kerjanya susah, misalkan gitu ya. Nah, itu ya Anda interview dalam hal ini. Terus apa yang mereka katakan gitu ya. Apa yang mereka katakan terhadap saya sangat ingin punya IP tinggi, atau saya pengennya saya secukupnya saja, IP cukup buat makan misalkan begitu ya. Lantas apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan prestasi akademik itu, lantas apa yang mereka dengar dari orang tua, dari para dosen gitu tentang IPK itu gitu. Lantas yang nomor 7 ini yang paling penting adalah apa yang problem-problem apa ya yang mereka hadapi, ketakutannya apa, frustasinya apa ketika mau mencapai IPK yang bagus itu misalnya. Lantas juga yang mereka harapkan apa gitu ya. Ketika ingin mencapai prestasi akademik yang baik itu apa. Nah, begitu Anda lakukan ini. Ini dilakukan melalui metode wawancara ya, interview yang mendalam gitu ya. Diulang dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Misalkan sebagai seberat apa masalah yang terjadi, sefrustasi apa Anda misalkan gitu ya. Lantas Anda memang ngapain selama ini? Anda mendapatkan pertolongan dari mana selama ini? Apakah sudah ada solusinya dan lain-lain dan lain-lain. Itu sebelum melakukan interview Anda harus mempersiapkan daftar pertanyaannya gitu ya. Ini adalah tools yang pertama, yaitu namanya Empathy Map. Empathy Map ini sangat terkenal sekali. Surveinya nggak bisa satu orang ya, harus beberapa orang. Menurut teori katanya 5-6 orang, ada juga yang menurut teori yang lain adalah Anda harus menemukan extreme user yaitu orang yang mungkin IPK-nya 4,0 dan 1,0 gitu ya, di apa namanya di interview dua-duanya gitu, kurang lebih begitu. Tapi kalau pada studi kualitatif memang tidak ada angka jumlah responden yang ideal gitu ya, nggak ada. Katanya sampai informasi yang didapat adalah homogen, yaitu tidak dapat lagi informasi tambahan yang bisa didapat gitu. Jadi informasi berikutnya tuh ketika dilakukan interview ya sama gitu-gitu aja. Nah, menurut salah satu penelitian katanya bisa dicapai ketika Anda melakukan minimal 5 atau 6 orang interview, kurang lebih begitu. Itu yang tools pertama, Empathy Map ya. Tools yang kedua adalah Poems Observation Framework. Poems itu singkatan dari People, Object, Environment, Message and Media, dan Services ya. Ini adalah tools untuk melakukan observasi permasalahan yang terjadi pada lokasi.
satu tempat begitu ya, pada satu tempat. Misalkan tempatnya adalah ruang pendaftaran di puskesmas misalkan gitu ya. Nah, lokasinya adalah itu, tanggal Anda melakukan reservasi adalah berapa, waktunya kapan, begitu. Lantas siapa yang terlibat di dalam ruang pendaftaran puskesmas itu, ada perawat, ada orang yang daftar, ada yang mengantar, ada yang segala macam, tulis di sini. Di observasinya, lantas insight Anda apa? Oh, ternyata dari satu orang yang mendaftar itu dibutuhkan kursi tambahan setidaknya 2 misalkan gitu ya. Yang Anda tuliskan di situ. Objek, lantas objek-objek apa, artefak-artefak apa yang terlihat di dalam ruangan sekitar itulah kurang lebih gitu ya. Apakah poster kesehatan, ada patung dokter, ada patung organ tubuh dan lain-lain gitu, lantas ditulis di sini semua, lantas insight-nya apa gitu ya. Sebenarnya patung dokter tidak diperlukan misalkan gitu atau apa, Anda bisa lakukan, Anda tulis di sini. Environment juga, kalau environment itu apa, ambience ya, suasana gitu. Suasananya apakah bau obat, apakah suasananya hiruk pikuk, ataukah suasananya sedih begitu. Tulis di sini suasana yang existing seperti apa, lantas insight apa yang Anda dapatkan dari situ. Lantas message media itu tadi sama mungkin dengan pesan-pesan apa yang terlihat di situ, misalkan jagalah kesehatan, dilarang merokok dan lain-lain, termasuk poster-poster tadi ya, itu ditulis di situ. Lantas juga ditulis kira-kira insight apa, pelajaran apa yang Anda bisa dapatkan dari message and media. Lantas yang terakhir adalah services, layanan apa yang ada di situ gitu ya. Misalkan kartu antrian, lantas atau petugas pelayan, komputer, display nomor antrian dan lain-lain begitu, silahkan ditulis di sini. Dan insight apa yang kira-kira Anda bisa dapatkan, pelajari, menjadi masalah ataupun menjadi masalah ataupun kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Itulah kurang lebih insight yang disebut dengan insight dalam hal ini. Ini adalah alat yang kedua yang disebut dengan Poems Observation Framework ya. Nah, alat yang ketiga adalah namanya Customer Journey Map ya, atau biasa disebut juga dengan CJM, Customer Journey Map. Ini juga cukup terkenal. Terkenalnya adalah ketika Anda ini populer ketika Anda mau memetakan masalah pada satu buah proses gitu ya. Jadi pada satu buah proses yang terdiri dari beberapa subproses, lantas digambarkan di dalam CJM ini, lantas dicari kira-kira apa yang masalah-masalah yang terjadi pada setiap subproses gitu ya. Kalau ini adalah contohnya adalah sebuah CJM ketika seseorang mau belanja online gitu ya. Mulai dari keinginan, mencari websitenya, lantas browsing, mengevaluasi, lihat review dan lain-lain, lantas compare gitu ya, dibanding-bandingkan, lantas beli, lantas bayar gitu ya. Ini ada beberapa proses. Lantas perasaannya bagaimana? Kalau yang ini diisi dengan melakukan interview juga. Ini sama dengan interview juga gitu ya. Interview, apakah Anda senang, apa biasa-biasa, apa kecewa begitu. Lantas kira-kira pengalaman apa yang didapatkan pada setiap subproses dari target user Anda. Misalkan fokus pada yang unhappy ya, pada yang enggak bagus begitu, Anda elaborasi di sini. Lantas keinginannya seperti apa? Juga ditanyakan pada setiap subproses. Emang inginnya seperti apa? Kurang lebih begitu. Ya, Anda bisa melakukan ketika Anda problem areanya adalah ketika ada misalkan permasalahan ketika seorang pegawai baru datang dalam satu kantor begitu ya.
dia datang menghadap ke bos, kenalan sama teman, menghadapi pekerjaan baru, baca-baca ini itu gitu ya. Misalkan bahasannya seperti itu. Lantas ditanya, bagaimana anunya, feelings Anda? Bingung, 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 bingung misalkan gitu ya. Lantas pengalamannya bingung semua. Lantas inginnya seperti apa? Itu dilakukan interview ya. Tentu saja yang perlu pertama kali dilakukan adalah memetakan subprosesnya. Subprosesnya seperti apa ketika menurut responden atau narasumbernya sudah begitu tepat pas begitu, maka ditanya gitu. Nanti di situ kelihatan apa yang harus diperbaiki. Demikian mungkin materi kita pada kali ini, yaitu mengenai tahapan pertama dari proses design thinking yang namanya empathize ya. Yang namanya empathize yang tujuannya adalah untuk mempelajari kira-kira problem yang dihadapi oleh target user Anda itu apa. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.